mengatakan yang sangat ditekankan oleh dia dalam hal pandangan terhadap ahli bid'ah. Perlu kita ketahui, dan mungkin sebagian antum telah belajar, terutama yang belajar mustalah hadis di pesantren-pesantren, dia akan mengetahui bahwa yang namanya ahli bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ya, ada ahli bid'ah yang duat, para da'inya, penyeru-penyeru dan pelopor bid'ah. Ada ghair duat, ahli bid'ah yang bukan para da'i. Ahli bid'ah yang bukan para da'i. Ini dari masa ke masa para ulama rahimahumullah menyebutkan hal itu. Sedikit kita nukilkan pendapat para ulama rahimahumullah. Di antaranya Imam Malik rahimahullah mengatakan, arba'un la yuktab anhum. Ada 4 golongan tidak boleh ditulis dari mereka hadis-hadisnya. Di antaranya sahibu hawan da'iyah ila hawa, mengikut bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Ya. Imam Ahmad ditanya dalam Su'alat Abi Dawud terhadap Imam Ahmad, qultu li Ahmad tuktabu 'anil qadari. Aku bertanya kepada Ahmad, bolehkah kita menulis hadis dari seorang qadari mengikut paham qadariyah yang menolak takdir? Imam Ahmad mengatakan, idza lam yakun da'iyan. Kalau dia tidak menjadi da'inya, berarti terpahami apa? Boleh kalau dia bukan da'i. Ambil, kalau dia membawa hadis selama dengan syarat-syarat yang lain, boleh ditulis hadis. Ya. Selama tidak da'i. Kemudian Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, sami'ta min Amr bin Ubaid, apakah engkau mendengar banyak hadis dari Amr bin Ubaid? Siapa Amr bin Ubaid? Mu'tazil, faqah Mu'tazil. Qala biyadi hakadha ay kathra. Fasuila falima lam tusammi wa anta tusammi ghayrahu min al-qadariyah? Qala li'annahu kana ra'san. Dia mengatakan, mengisyaratkan dengan tangannya yang maknanya banyak. Dia pun ditanya lagi, kenapa tidak engkau sebut namanya sementara orang qadariyah yang lain engkau sebut namanya? Dia kan karena yang ini pelopornya. Ya, terbagi bahwa qadariyah bertingkat-tingkat, dengan pelopor ra's ada yang tidak. Ya. Dan banyak ulama-ulama yang menyebutkan semacam itu terkait dengan apa? Pembagian ahli bid'ah kepada ad-da'i dan ghairul da'i. Tapi Al-Hajuri menyelisihi mereka, para ulama kita, dari waktu ke waktu. Ya, padahal senantiasa dia katakan saya punya pendahulu, saya punya pendahulu. Ketika dikritik masalah ini, saya ada pendahulunya. Nah, ini para ulama seperti ini, pemahamannya dari waktu ke waktu. Tapi dia dengan tegas dan dengan menekankan di murid-muridnya bahwa ini pembagian yang batil. Dia katakan ketika bertanya kepada muridnya, menurut kamu bagaimana pendapat ini? Ya. Jawabannya kurang jelas. Dia mengatakan setelah itu, batil wallahi batil wa ahlifu alaihi aidan annahu batil. Ini pendapat yang batil, pembagian ini maksudnya. Batil, ulangi lagi. Wallahi, demi Allah, sumpah. Ahlifu alaihi, saya bersumpah, tambah lagi. Annahu batil, bahwa itu batil. Kemudian dia katakan lagi, satu berikutnya, tambah lagi. Hada taqsim batil, kalam farid. Hada taqsim kalam farid. Ini pembagian yang batil, omong kosong. Luar biasa. Ini kata ulama dulu dikatakan omong kosong. Ya.
para imam, dan seterusnya. Kata dia masalah wadih, mithlu syams, jelas seperti matahari. Dia katakan semua ahli bid'ah itu da'i. Kalau tidak berdakwah dengan kata-katanya, berdakwah dengan perbuatannya. Kata dia begitu. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Di sini yakni mana ittiba kita kepada para pendahulu kita salafus salih. Pembagian ahli bid'ah menjadi da'i dan ghair da'i itu bukan sesuatu yang aneh di kalangan sunnah, bahkan itu memang ucapan-ucapan ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka mengatakan seperti ini bukan hanya terkait dengan zaman dulu. Sebagian muridnya mengatakan mungkin ini maksudnya dalam bab riwayat. Dalam bab riwayat. Jadi sekarang kan sudah nggak ada riwayat. Padahal ini pun nggak benar. Tapi sekarang sanad dan riwayat masuk benar. Ya. Lebih lagi pembagian ahli bid'ah kepada dai dan bukan dai ini tidak hanya terkait dengan periwayatan hadis. Ini tidak hanya terkait dengan periwayatan hadis, tapi juga terkait dengan apa? Sikap kita terhadap ahli bid'ah. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, وهذا حقيقة قول من قال إن من السلف والأئمة إن الدعاء إلى البدعة لا تقبل شهادتهم. Dan ini hakikat ucapan orang yang mengucapkan daripada salaf dan a'immah bahwa ad-du'at ila al-bid'ah, para penyeru bid'ah, la tuqbal syahadatuhum, tidak diterima persaksian mereka. Wala yusalla khalfahum, tidak perlu salat di belakang mereka. Wala yuhad anhumul ilm, tidak diambil dari mereka ilmu. Wala yunakahun, tidak dinikahkan. Ya, boleh kita menikahkan dengan mereka anak-anak kita atau yang dalam keluarga kita. Fahadi uqubatun lahum, ini hukuman bagi mereka hatta yantahu, hukuman bagi mereka supaya mereka berhenti. Walihada yufarriqun baina ad-da'iyah wa ghayr ad-da'iyah. Oleh karena ini mereka membedakan antara yang da'i dengan yang bukan da'i, ahli bid'ah yang penyeru dengan yang bukan penyeru. Ya. Lianna ad-da'iyah azhar al-munkarat, karena yang da'i itu menampakkan kemungkaran-kemungkaran, fastahaqqal 'uqubat, maka mereka berhak mendapatkan hukuman. Bi khilafil katim, berbeda dengan yang menyembunyikan. Ya. Nampak yang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam pembedaan antara da'i dan ghair da'i dan sikap yang dilakukan terhadap masing-masing mereka. Nah, ini merupakan pendapat para ulama kita. Kita ketahui ternyata kita ada dua macam, da'i dan bukan da'i. Perlakuan masing-masingnya berbeda, seperti yang tadi kita sebutkan dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ada ucapan lain yang semakna dengan itu. Ahibati billah rahimakumullah. Nah, kalau ahli bid'ah itu dikatakan semuanya da'i, ya, terus semuanya menurut kaidahnya tadi disebutkan kalau yang da'i diperlakukan begini, kalau semua ahli bid'ah mau diperlakukan begitu, termasuk yang katim tadi kata Ibnu Taimiyah yang menyembunyikan bid'ahnya. Ada kan seorang mubtadi yang menyembunyikan bid'ahnya? Ya. Ternyata hal yang sudah begitu jelas menyimpang dari ucapan para salafus saleh masih dibela juga. Ditulislah oleh muridnya membela. Intinya saya benar. Ya. Sudah jelas memiliki para imam masih dikatakan dibela. Belanya sekali lagi tak tepat. Yang disebutkan di situ adalah pembagian ulama terhadap mubtadi, da'i dan ghair da'i. Kemudian apa hukum riwayat dari mereka? Ya. Sebagian tidak membedakan da'i atau bukan da'i, semuanya diterima riwayatnya atau ditolak atau semana dengan. Nah,
Ini bukan pada tempatnya. Pembicaraan kita bukan dalam hal hukum menerima riwayat mereka dari yang dai atau bukan dai. Betul khilaf ulama di antara mereka yang tidak membedakan antara dai dan bukan dai dalam hal menerima riwayat mereka. Kritikan para thalabatul ilm, para ulama terhadap dia bukan sisi itu. Ya, bukan sisi menerima riwayat dari mereka dibedakan yang dai atau bukan dai. Tapi kritikan mereka adalah dia mengingkari pembagian ini dan mengatakan batil, menentang para imam, dan mengatakan kalam farid, ngomong kosong, sumpah lagi, batil. Aina al-adab ma'al ulama. Dan ini cukup serius bab adab ini ya. Cukup serius bab adab ini. Selalu seperti ini terhadap ulama.